Lihatlah ekspresi bahagia dan penuh semangat dua om-om ini nge-review film superhero Indonesia. Gue gak mau kalah dong, karena gue kali ini juga mau nge-review film superhero lokal nih. Gue juga harus bahagia dan penuh semangat nge-reviewnya. Apalagi karena yang mau gue review ini lebih segar, lebih unik daripada yang mereka review. Kalau Sri Asih pakai kostum mahal, superhero satu ini pakai jubah pecel lele. Yes, kali ini gue mau nge-review Asyapman yang akhirnya rilis tayang di Prime Video setelah 2 tahun disimpan di gudang. Dan setelah nonton filmnya, gue yakin kalau Asyapman itu sebenarnya sangat layak tayang di bioskop di layar segede mungkin, IMAX 3D, atau kalau perlu Screen X 4DX kalian. Plot di film ini lo nggak perlu peduli sama yang namanya plot. Plot itu cuma buat film biasa, cuma buat film yang normal. Asyapman ini film luar biasa yang abnormal. Bukan plot yang penting. Yang penting adalah seberapa banyak kata Asyap itu diucapkan. Gue ngitung tuh ada sekitar 64 kali kata Asyap diucapin. Kalau dibandingin sama durasi filmnya ya, tanpa ngitung kredit tuh sekitar 99 menit. Dan kalau dihitung kira-kira Asyap bakal muncul setiap 1,5 menit sekali. Jadi kita tuh udah kayak dihipnotis gitu, kayak kena gendam rasanya, kayak di brainwash. Gue percaya nih, kalau lu nonton Asyapman 10 kali berturut-turut, lo nggak akan bisa ngomong apa-apa lagi kecuali Asyap, Asyap, Asyap. Intinya, Asyapman ini adalah soal Zul yang bercita-cita jadi superhero karena sama bapaknya sering diceramain soal menjadi orang baik, nasionalis, dan tidak sombong. Makanya demi mendukung cita-cita si anak tunggal itu, dia kasihlah kado berupa jubah spanduk pecel lele. Sungguh ayah yang suportif. Karena gue pada saat kecil nih, kalau ulang tahun dikasih kado sama bapak gue palingan mobil remote control, atau Tamiya, atau Nintendo, atau games dan segala macam. Makanya pas tua jadi begini. Coba kalau dulu pas kecil gue dikasih tuh terpal warteg kek, atau spanduk pemilu gitu, mungkin gedenya gue jadi superhero kayak Atta. Dan itu spanduk tuh dipakai sama si Zul sampai tua. Gue respect sih sama masyarakat di kampungnya Zul. Kalau di kampung gue nih ada orang begitu, orang tua udah dewasa lari-larian sok-sokan jadi superhero pakai spanduk pecel lele, pasti udah dibilang gila. Di sini tidak. Mereka bertepuk tangan. Mereka sangat open minded. Mereka sangat terbuka pikirannya. Sangat respect sama si Zul. Luar biasa ini film, ngasih pesan moral yang amat sangat penting. Dan gak kalah suportif juga adalah dua sahabatnya si Zul, John sama Diana. Mereka berdua tuh pengen ngebantu Zul buat mewujudkan cita-citanya jadi superhero. Dengan cara apa? Dengan cara memberi dia kekuatan. Misal si Zul tuh disuruh berdiri terus nunggu petir menyambar dia biar jadi kayak Gundala, atau dikasih laba-laba beracun si Zulnya biar digigit terus jadi kayak Spider-Man. Suportif. Dan proses itu dikontenin biar viral di YouTube. Mungkin buat Atta yang hidupnya tuh penuh dengan konten, ya begitu itu definisi persahabatan. Asyap. Konflik utamanya tuh pas Gersang, seorang pengusaha itu nyuruh anaknya Niko buat ngegusur warga kampungnya Zul. Si Niko ini diperanin sama Rizky Bilar, dan wow, sungguh beliau ini menampilkan sebuah masterpiece acting kelas sinetron Indosiar, Bung. Mantan pacarnya Niko itu namanya Kiara, dan dia jadi orang yang sangat vokal menentang penggusuran tadi. Ya tipe-tipe bocah kaya yang peduli lingkungan lah. Nah, dari situlah si Zul mulai kepincut sama Kiara. Padahal sebelumnya dia tuh udah bertahun-tahun berusaha untuk mendapatkan hatinya Aisyah. Dengan kata lain, si Zul ngejar 2 cewek, dan dua-duanya terpikat sama si Zul. Padahal Zul ini cuman modal rambut keriting, jubah pecel lele, sama skill ngangkat galon. Perhatikan itu para cowok-cowok. Lu gak perlu jadi superhero tajir kayak Bruce Wayne atau Tony Stark gitu buat jadi idola para cewek. No, lu hanya perlu bisa angkat galon seperti si Zul. Asyap. Apa gue bilang? Luar biasa ini film lo. Berpihak sama kita rakyat jelata yang gak punya harta ini. Actionnya gimana? Actionnya itu sungguh realistis, kawan. Kalau di film superhero lain tuh lu pakai trik CGI atau trik kamera buat mengesankan seolah aktornya itu jagoan yang pandai berkelahi. Kalau di sini, tidak. Semua trik-trik itu hanya untuk film-film cupu. Di sini, sang sutradara kita, Atta Halilintar, mengedepankan realisme. Jadi misal pemainnya nggak bisa berantem nih, nggak bisa bela diri, ya udah biarin. Nggak pakai trik kamera, nggak pakai CGI, tangkap aja apa adanya. Jadi penonton bisa melihat gimana mereka, para cast-nya tuh emang nggak bisa berantem. Kalau buat Marcelino Lefran, well, gue cuman berharap semoga Volt segera difilmkan di layar lebar sih Pak. Gitu aja, sekian dan terima kasih.
Itulah film superhero yang membumi, down to earth. Dan terpenting ada Yayan Ruhian di film ini. Yayan Ruhian memerankan apa di sini? Tentu saja, apalagi kalau bukan YouTuber. Seorang YouTuber motivator yang jago berantem, memotivasi orang biar mau jadi superhero. Apakah dia berantem? Tentu saja tidak cuma itu. Yayan Ruhian berantem di film itu klise. Sekali lagi, eksplorasi Asia Man ini luar biasa. Kreativitasnya itu emang tinggi banget. Jadi mereka bukan cuma bikin Yayan Ruhian berkelahi, berantem, tapi juga pose cute, pose aegyo yang bikin idol-idol K-pop tuh pasti langsung minder kalau ngeliat dia. Cuma Asia Man yang bisa menggali sisi lain seorang Yayan Ruhian. Takashi Miike di Yakuza Apocalypse aja nggak bisa. Tetap di situ Yayan Ruhian jagoan berantem. Gue yakin Nun Jahu di sana, Gareth Evans tuh ngopi sambil nonton Asia Man tuh dia berujar gitu. Kenapa dulu saya tidak kepikiran hal ini? Sungguh encer otak Anda, Atta Halilintar. Kalau skor buat Asia Man biar filmnya tetap down to earth dan tidak sombong, gue kasih skor 2 dari 10. Ratingnya rendah. Kenapa? Ya biar filmnya itu tetap merendah, tetap down to earth. Pokoknya lo tonton. Gue jamin hati, jiwa, raga, otak, nurani, batin, apapun itu punya lo bakalan koprol semua asli. Oh, dan satu lagi gue inget nih. Jadi si Zul itu sebagai Asia Man tuh dia sangat rajin untuk terjun ke sungai buat mengutin sampah-sampah yang menggenang di sana. Sayangnya ada satu sampah yang Zul lupa nggak buang, yaitu Asia. Oke, tadi adalah review gue terhadap Asia Man yang memang sangat-sangat luar biasa sebagai film superhero lokal. Groundbreaking. Ini bukan mind blowing lagi, ini life blowing. Meledak hidup lo nontonnya. Buat yang belum nonton, silahkan nonton langsung. Jangan pikir 2 kali, langsung lo pencet play di Prime Video. Kalau yang udah nonton, silahkan sharing experience kalian, life changing experience kalian dalam nonton Asia Man di kolom komentar. Tuliskan review kalian, unek-unek kalian, kekaguman kalian terhadap filmnya, tuliskan semuanya. Jangan lupa juga like video ini, subscribe, lalu share di medsos kalian. Dan misal kalian pengen membantu kami di sini Krip dengan seikhlasnya, silahkan klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, see you in the next video.